Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga selalu ada dalam keberkahan. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang keberagaman karakteristik peserta didik. Sebenarnya apa itu pengertian karakteristik peserta didik? Nah, karakteristik atau ciri-ciri individual adalah keseluruhan perilaku dan kemampuan individu sebagai hasil pembawaan dan lingkungan. Karakteristik individual ini maksudnya adalah perbedaan individu dengan individu lainnya. Karakteristik individual merupakan ciri unik yang membedakan antara individu satu dengan individu lainnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena hal ini dikarenakan tiap individu memiliki keahlian, pendidikan, umur, dan pengalaman kerja yang berbeda. Lalu, apa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keberagaman individual tersebut? Nah, yang pertama adalah natur. Natur adalah pembawaan yang bersifat alamiah, terdiri dari karakteristik individu yang dibawa sejak lahir dan diwariskan dari keturunan. Lalu, karakteristik bawaan yang berhubungan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Setiap orang mempunyai berbagai kemampuan yang diturunkan kepadanya. Hal tersebut menentukan kemajuan perkembangan diri dari orang tersebut. Hal ini juga membatasi perkembangan dan pertumbuhan individu dalam banyak cara dan berkaitan dengan jenis kelamin, kecerdasan, dan kemampuan khusus lainnya. Faktor yang kedua adalah natur. Natur adalah karakteristik individual yang diperoleh dari pemeliharaan pengasuhan. Nah, ini adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak dari masa pembuahan sampai selanjutnya. Natur dan nartur merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Karakteristik yang berhubungan dengan perkembangan faktor biologis ini cenderung lebih bersikap tetap, sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikologis lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, lingkungan juga berperan besar bahkan memegang kunci untuk macam-macam perbedaan individu. Tidak ada orang yang mengalami lingkungan yang sama sejak lahir hingga meninggal. Perbedaan individu timbul pada rangsangan dasar yang diterima seseorang dari lingkungan internal dan eksternalnya, termasuk keluarga, teman, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu, apa manfaat mengetahui keberagaman karakteristik peserta didik bagi guru? Nah, sebagai seorang guru yang bertugas sebagai pendidik dan memberikan pengajaran kepada peserta didik, guru harus mengetahui keberagaman karakteristik peserta didik. Hal ini memiliki manfaat bagi guru, di antaranya yang pertama, guru dapat memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dan tepat, sehingga dapat memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara efektif. Yang kedua, guru dapat menyusun dan mengorganisasikan materi pembelajaran dan menentukan media yang tepat. Yang ketiga, guru dapat memotivasi dan membimbing peserta didik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal sesuai potensinya. Materi selanjutnya adalah mengenai berbagai jenis keragaman karakteristik individual peserta didik. Yang pertama yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal atau prerequisite skills yang mencakup kecerdasan intelektual, kemampuan berpikir, dan hal-hal yang berhubungan dengan aspek psikomotor. Kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat berpikir yang meliputi memecahkan masalah, menalar, dan memahami gagasan hingga daya tangkap dan berpikir abstrak.
Secara operasional, dikatakan bahwa intelijensi diperoleh melalui pengukuran dengan menggunakan tes kecerdasan. Nah, berikut ini ada tabel tingkat kecerdasan dan peringkatnya berdasarkan hasil tes yang disebut dengan tes IQ. Yang kedua adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir adalah kemampuan seseorang menggunakan otak atau domain kognitif dan hati atau domain afektif sebagai landasan kepada keyakinan atau belief dan tindakan atau action. Dari definisi tersebut, bisa kita pahami bahwa domain kognitif adalah berpikir yang menggunakan otak. Sedangkan berpikir adalah sebuah aktivitas kerja otak mengenai suatu hal. Berpikir juga merupakan aktivitas mental sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak, namun juga menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi dalam psikologi. Kemampuan berpikir terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah konkret, yang kedua integratif, dan yang ketiga hierarkis. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah kemampuan berpikir konkret. Pada tahapan ini merupakan proses berpikir lewat bayang atau tanggapan khusus yang terjadi dari pengamatan panca indera yang bersifat konkret. Berpikir dalam tingkatan ini mengandung kesadaran akan hubungan antara pengamatan satu dengan yang lain dan belum ada. Sebagai contoh, tanggapan hanya khusus mengenai sebuah benda yang sudah pernah diamati. Tingkatan ini dialami oleh anak-anak sebab mereka belum dapat menyusun pengertian untuk menguasai bayang atau tanggapan dalam pikiran, sehingga membuat anak-anak belum dapat berpikir secara cepat atau dengan kata lain masih memerlukan peraga benda yang konkret. Yang kedua adalah kemampuan berpikir integratif. Berpikir integratif terjadi ketika otak mencari arti, melakukan penginderaan, dan memahami segala hal yang dialaminya. Proses berpikir ini berlangsung ketika terjadi getaran khusus 40 MHz pada seluruh bagian otak dan mendasari ditemukannya intelijensi spiritual. Gejala ini merupakan dasar fisiologis untuk menyatakan adanya intelijensi spiritual. Dan yang ketiga adalah kemampuan berpikir hierarkis. Pada tahap usia SD, anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Karakteristik prerequisite skills yang terakhir yaitu aspek psikomotor. Aspek psikomotorik adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang, atau pengertian lainnya meliputi semua tingkah laku yang menggunakan syaraf dan otot badan. Psikomotorik berhubungan dengan pengembangan motorik, koordinasi otot, dan keterampilan-keterampilan fisik. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan status sosio-kultural. Yang pertama ada aspek latar belakang. Apa saja sih yang termasuk aspek latar belakang? Yang pertama ada latar belakang ekonomi. Peserta didik yang sedang mengikuti proses pendidikan tentu berangkat dari latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang dari ekonomi rendah, sedang, maupun tinggi. Nah, latar belakang ekonomi ini sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap perilaku anak dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pada proses pendidikan di sekolah. Yang selanjutnya ada latar belakang pendidikan orang tua. Latar belakang pendidikan orang tua juga berbeda-beda. Ada yang orang tuanya tidak berpendidikan, ada pula yang berpendidikan rendah, misalnya hanya sampai level dasar atau SD dan juga SMP. Bahkan ada yang berpendidikan tinggi, yaitu yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, baik dari level D1 maupun sarjana bahkan doktoral. Nah, latar pendidikan orang tua ini pula dapat memengaruhi kepada pola pikir dan pola asuh anak, sehingga di sekolah pendidik harus memahami berbagai latar pendidikan orang tuanya supaya dapat memahami kondisi peserta didik. Lalu ada juga latar belakang proses kelahiran. Nah, latar belakang proses kelahiran juga perlu diketahui dan juga dipahami oleh guru. Ada peserta didik yang dilahirkan secara proses persalinan yang normal maupun secara operasi sesar. Nah, karena proses kelahiran ini juga dapat berpengaruh terhadap perilaku dan juga kesehatan anak.
Nah, yang selanjutnya adalah latar belakang pekerjaan orang tua. Latar belakang pekerjaan orang tua biasanya sangat berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan. Berbagai jenis latar belakang pekerjaan orang tua juga perlu diketahui oleh guru. Misalnya ada yang latar belakang pekerjaannya sebagai petani, pedagang, guru, TNI, dan juga yang lainnya. Nah, dan yang terakhir adalah latar belakang pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua sangat memengaruhi perilaku dan juga karakter anak. Oleh siapa anak itu diasuh, itulah yang mewarnai perilakunya kelak. Nah, ada 4 gaya pengasuhan yang berbeda. Yang pertama adalah pola asuh permisif. Pola asuh ini disebut sebagai pola asuh yang toleran atau penuh kesabaran. Ciri dari pengasuhan ini adalah memiliki beberapa aturan atau standar perilaku. Aturan bisa tidak konsisten, jangan berharap terlalu banyak dari anak, dan terus mengasuh dan mencintai anak-anak. Efek dari gaya pengasuhan ini adalah anak-anak akan kekurangan disiplin diri, memiliki keterampilan sosial dan yang buruk, akan sangat menuntut dan merasa tidak nyaman. Yang kedua adalah pola asuh otoritatif. Pola asuh ini disebut dengan pola asuh demokratis, di mana orang tua dan anak selalu berbicara bersama untuk mendapatkan sebuah solusi bagi kedua pihak. Pola asuh ini mendorong anak untuk berani berpendapat dan juga percaya diri. Anak merasa dihargai karena orang tua terbuka mendengarkan pendapat anak. Ini juga kemudian akan merekatkan hubungan antara anak dan juga orang tua. Yang ketiga adalah pola asuh otoriter. Pola asuh ini ditandai dengan aturan orang tua yang kaku dan harapan tinggi untuk diikuti anak-anak tanpa syarat. Karakteristik gaya pengasuhan ini memiliki aturan yang ketat, sangat menuntut tetapi tidak responsif, dan juga tidak memberi anak-anak pilihan. Efek dari pola asuh ini dapat membuat anak memiliki perilaku yang lebih agresif di luar rumah, memiliki kesulitan dalam situasi sosial, dan juga tidak percaya diri di sekitar orang lain. Dan yang terakhir adalah pola asuh yang tidak terlibat. Dalam pola asuh ini, orang tua itu abai dan juga tidak memenuhi kebutuhan anak mereka, baik secara fisik maupun psikis. Orang tua berharap anak-anaknya itu bisa membesarkan diri mereka sendiri. Orang tua dengan pola asuh ini cenderung hanya sedikit atau sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan atau diinginkan anak-anak mereka. Aspek yang selanjutnya adalah aspek sosial kultural, diantaranya yang pertama adalah aspek budaya. Budaya di Indonesia itu beragam sehingga peserta didik memiliki budaya yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan asal daerah dari masing-masing peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya adalah aspek bahasa. Sesuai dengan daerah asal, maka bahasa pun berbeda-beda. Ini adalah bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Tidak hanya terdiri dari bahasa Indonesia saja, tetapi terdiri dari beribu-ribu bahasa daerah. Contohnya seperti bahasa Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek suku. Suku bangsa juga beragam. Peserta didik juga ada yang berasal dari suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan juga lain sebagainya. Nah, dan untuk aspek yang terakhir adalah aspek agama. Seperti aspek-aspek sebelumnya, aspek agama pula memiliki keberagaman. Di antaranya ada yang beragama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, dan juga Hindu. Karakteristik berikutnya adalah karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan pola bentuk tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan, bentuk tubuh, serta unsur-unsur psikofisik lainnya yang selalu menampakkan diri dalam kehidupan seseorang. Kepribadian sendiri merupakan dinamika organisasi psikofisik fungsional manusia yang menjelma dalam pola-pola tingkah laku spesifik dalam menghadapi medan hidupnya. Jadi, manifestasi kepribadian adalah keseluruhan tingkah laku manusia itu sendiri. Setiap orang atau individu mempunyai keunikan fungsional sistem organisasi psikofisisnya dalam lingkungan hidup, dalam arti berinteraksi dengan dan dalam lingkungannya. Maka tiap individu mempunyai kepribadian sendiri-sendiri dalam menyesuaikan diri, mengatasi masalah, mengubah, ataupun menyerah dalam lingkungan tadi. Ada beberapa tipe kepribadian menurut Florence Littauer. Tipe yang pertama yaitu sanguinis.
Anak dengan tipe kepribadian sanguinis cenderung energik, ramah, memberikan kesan ceria dalam kondisi apapun, dan suka memotivasi orang lain. Para sanguinis memiliki kecenderungan untuk mencari perhatian, kasih sayang, dukungan, dan pengakuan dari orang-orang di sekitar mereka. Anak dengan tipe sanguinis juga biasanya akan memulai pembicaraan, bersifat optimis, dan dapat dengan mudah berteman dengan siapapun. Namun, mereka biasanya memiliki pola yang tidak teratur dalam menjalankan aktivitas, emosional, dan sangat sensitif terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka. Tipe yang kedua yaitu koleris. Anak dengan tipe kepribadian koleris memiliki sikap tegas, berorientasi pada tujuan, dan dapat mengatur sebuah tindakan dengan cepat. Anak berkepribadian koleris cenderung mencari kesetiaan dan penghargaan dari orang lain atas kemampuan dirinya. Biasanya, anak koleris juga menyukai tantangan dan dapat dengan mudah menyelesaikan tugas yang sulit sekalipun. Kedisiplinan dan kemampuan mereka untuk tetap fokus terhadap suatu hal membuat dirinya berpotensi menjadi seorang pemimpin yang baik. Namun, hal tersebut juga dapat menyebabkan diri mereka menjadi workaholic, keras kepala, dan tidak peka terhadap perasaan orang lain. Melankolis. Melankolis adalah tipe kepribadian yang memiliki ciri sikap pendiam, pemikir, dan perfeksionis. Sikap perfeksionisnya membuat sang anak mampu menyelesaikan tugas secara sistematis dan juga tepat waktu. Namun, tak jarang hal tersebut juga membuat mereka menjadi pesimis, kritis, dan sering kecewa jika hasilnya tidak sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan. Anak dengan tipe kepribadian melankolis cenderung membutuhkan kepekaan dan dukungan dari orang lain. Mereka juga biasanya membutuhkan ruang dan kesunyian untuk memikirkan sesuatu sebelum mereka bertindak, menulis, atau membicarakan apa yang ada dalam pikirannya. Flegmatis. Anak dengan kepribadian flegmatis ini biasanya memiliki pembawaan yang selalu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Sederhana, mencari kedamaian dengan lebih banyak diam, tidak mudah bergaul walaupun sesungguhnya mereka menyukai berada di dekat orang banyak, dan mampu menyeimbangkan diri mereka sendiri. Bagi orang lain, anak dengan tipe flegmatis terlihat lebih lamban. Namun, hal tersebut bukan karena mereka tidak sepintar dan setangkas orang lain, melainkan justru karena mereka memiliki penguasaan diri yang baik dan awas terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka bahkan mampu mengatakan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Yang selanjutnya, ada jenis kepribadian menurut Carl Gustav. Apa saja ya tipe kepribadian menurut Carl Gustav? Jenis kepribadian pertama yaitu introvert. Wah, sepertinya kita semua sudah tidak asing ya dengan kata introvert ini. Sebenarnya, apa sih introvert itu? Nah, introvert ini merupakan sebuah kepribadian yang berfokus pada diri sendiri dan lebih suka menyendiri. Orang bertipe introvert cenderung lebih sering berkutat dengan pikiran dan dunia mereka sendiri. Orang dengan kepribadian introvert juga memiliki tingkat konsentrasi yang lebih tinggi, suka bercerita, mandiri, namun sulit bersosialisasi dan juga sedikit pemalu. Yang kedua adalah ekstrovert. Orang yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert cenderung menyukai kehidupan di luar. Orang ekstrovert lebih suka berinteraksi dengan orang lain dan lebih terbuka. Mereka sangat pandai beradaptasi dengan lingkungan baru dan orang baru. Suka bercerita, suka beraktivitas di luar, supel, mudah bekerja dalam kelompok, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
Orang bertipe ekstrovert ini sangat aktif, namun seringkali mendahulukan tindakan daripada pikirannya. Jenis kepribadian yang terakhir yaitu ambivert. Jenis kepribadian ini memiliki perpaduan antara jenis kepribadian introvert dan juga extrovert. Orang ambivert menjalani kehidupannya lebih seimbang karena dia tahu kapan akan menjadi tipe extrovert dan kapan akan menjadi introvert. Tipe kepribadian ambivert lebih fleksibel dan seimbang antara kepentingannya pribadi dan juga kepentingan umum. Demikian materi tentang keragaman karakteristik peserta didik. Semoga dengan pembahasan tadi bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.